Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Jika hari ini engkau merasa hidup terasa berat, rezeki seolah tertutup, usaha tak kunjung membuahkan hasil, bahkan utang menumpuk hingga membuat dada sesak, ketahuilah, engkau tidak sendirian. Banyak orang yang sedang diuji dengan kesempitan hidup. Namun Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang terus berharap kepadanya. Mungkin selama ini kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap hari, bahkan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi hasilnya masih terasa jauh dari harapan. Saat itulah, sahabat, kita perlu berhenti sejenak, menenangkan hati, dan bertanya dalam diri, apakah hatiku sudah sepenuhnya bergantung pada Allah? Karena seringkali bukan rezeki yang jauh dari kita, tapi hati kitalah yang menjauh dari sumber segala rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dari surat pendek yang luar biasa. Sahabat cahaya guru. Di dalam Al-Quran, ada satu surat pendek, hanya 4 ayat saja, tapi Rasulullah menyebutnya sebagai sepertiga dari Al-Quran. Surat ini bukan sekadar bacaan, tapi inti dari keimanan, ruh dari tauhid, dan sumber kekuatan bagi hati yang lelah. Surat itu adalah surat Al-Ikhlas. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, maka ia seperti membaca sepertiga dari Al-Quran. Hadiah riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa besar kemuliaan surat ini. Hanya 4 ayat, namun mengandung lautan makna yang begitu dalam. Mari kita renungkan maknanya dengan perlahan. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lem yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Surat ini menegaskan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang lebih bisa menolong, tidak ada yang lebih bisa memberi selain Dia. Sahabatku, kadang kita terlalu menggantungkan harapan pada manusia, atasan, teman, bahkan keluarga. Tapi manusia punya batas, sedangkan Allah tidak pernah terbatas. Kisah-kisah nyata keutamaan surat Al-Ikhlas. Mari kita lihat bagaimana dahsyatnya surat ini dalam kehidupan orang-orang saleh terdahulu. 1. Penyembuh sakit dan penenang jiwa. Diriwayatkan oleh Aisyah R.A., ketika Rasulullah merasa sakit di tubuhnya, beliau selalu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, lalu meniupkan ke telapak tangan dan mengusapkannya ke seluruh tubuh. Beliau menyebut bacaan itu sebagai ruqyah yang penuh berkah. Ini bukan mantra, sahabat. Ini adalah terapi ruhani, doa langsung kepada Sang Pencipta, dengan kalimat tauhid yang menyembuhkan. 2. Pelindung dari godaan setan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 11 kali setelah subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya. Subhanallah, betapa dahsyatnya perlindungan Allah bagi mereka yang istiqomah dalam zikir ini. 3. Pembuka rezeki dari arah tak terduga. Disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang lelaki miskin datang mengadu kepada Rasulullah karena hidupnya sangat sulit.
Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah salam ketika engkau masuk rumahmu. Jika tidak ada orang di rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri, dan bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali." Lelaki itu melakukannya setiap hari, dan tak lama kemudian Allah bukakan pintu-pintu rezekinya dari segala arah. Kisah menakjubkan, surat Al-Ikhlas pelunas utang. Dalam riwayat lain, diceritakan ada seorang jenazah yang tidak disalatkan oleh Rasulullah karena ia masih memiliki hutang. Namun tak lama kemudian malaikat Jibril turun membawa kabar, "Ya Rasulullah, Allah telah melunasi hutangnya dan mengampuninya." Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, dari mana ia mendapat kehormatan itu?" Jibril menjawab, "Karena setiap hari ia membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Masya Allah, bayangkan sahabat, hanya dengan istiqomah membaca surat ini setiap hari, Allah cukupkan kebutuhannya, bahkan lunaslah hutangnya oleh tangan langit. Penghapus dosa dan pembangun istana di surga." Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 50 kali, maka Allah ampuni dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis riwayat Anas bin Malik, dan sabda lain menyebut, "Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah bangunkan untuknya satu istana di surga." Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, hanya 4 ayat, tapi mampu menghapus dosa dan membangun istana di surga. Bukankah ini bukti betapa Allah Maha Pemurah kepada hambanya? Cara mengamalkan surat Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Cahaya Guru, agar manfaat surat ini benar-benar terasa, maka bacalah dengan hati yang yakin dan niat yang ikhlas. Berikut beberapa cara sederhana namun sangat ampuh untuk mengamalkannya. 1. Baca 3 kali setiap masuk rumah. Ucapkan salam, lalu bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Insya Allah rumahmu akan dipenuhi rahmat, dijauhkan dari gangguan jin dan energi negatif, serta menjadi tempat yang penuh ketenangan. 2. Baca 11 kali setelah salat subuh. Amalan ini menjadi benteng dari godaan setan dan memperkuat semangat mencari rezeki dengan hati yang tenang dan lapang. 3. Baca 50 kali sebagai penghapus dosa. Luangkan waktu di malam hari, sebelum tidur, baca 50 kali dengan hati yang menyesal dan harap ampunan Allah. 4. Baca 100 kali setiap hari untuk pelunas utang dan pembuka rezeki. Boleh dibaca setelah salat, saat bekerja, atau di waktu senggang. Niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata karena ingin cepat kaya. Sahabatku yang dirahmati Allah, perlu diingat, rezeki tidak selalu berarti uang. Kadang rezeki itu berupa hati yang tenang, keluarga yang harmonis, anak yang saleh, kesehatan yang stabil, dan hidup yang penuh keberkahan. Bahkan terkadang, ujian yang menimpa kita pun bisa jadi rezeki yang tersamar. Karena di balik setiap kesulitan, ada cara Allah mendekatkan kita kepadanya. Allah berfirman dalam surah At-Tolak ayat 3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Sahabat Cahaya Guru, jika engkau merasa dunia sedang berat menekanmu, duduklah sejenak, ambil napas, dan bacalah Al-Ikhlas. Biarkan setiap ayatnya menyentuh jiwamu. Ucapkan dengan lembut, rasakan maknanya, renungkan bahwa engkau tidak sendiri,
ada Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Setiap kesabaranmu, setiap istighfarmu, dan setiap zikirmu akan dibalas dengan kebaikan yang jauh lebih besar dari yang engkau harapkan. Sahabat cahaya guru yang mulia, jadikan surat Al-Ikhlas sebagai amalan harian. Baca dengan hati yang yakin, dengan lisan yang lembut, dan niat yang tulus hanya karena Allah. Insya Allah, pintu rezekimu akan terbuka, beban hidupmu akan diringankan, dan Allah akan mencukupkan segala kekuranganmu dengan cara yang tidak pernah engkau duga. Dan jika video ini bermanfaat, bagikanlah kepada keluarga dan sahabatmu. Jadikan ini sebagai amal jariah yang terus mengalir, bahkan saat kita telah tiada. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang dicintainya, diberi keberkahan dalam setiap langkah, dan dikumpulkan kelak bersama Rasulullah di surganya yang abadi. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Jika hari ini engkau merasa hidup terasa berat, rezeki seolah tertutup, usaha tak kunjung membuahkan hasil, bahkan utang menumpuk hingga membuat dada sesak, ketahuilah, engkau tidak sendirian. Banyak orang yang sedang diuji dengan kesempitan hidup. Namun Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang terus berharap kepadanya. Mungkin selama ini kita sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap hari, bahkan beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi hasilnya masih terasa jauh dari harapan. Saat itulah, sahabat, kita perlu berhenti sejenak, menenangkan hati, dan bertanya dalam diri, apakah hatiku sudah sepenuhnya bergantung pada Allah? Karena seringkali bukan rezeki yang jauh dari kita, tapi hati kitalah yang menjauh dari sumber segala rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan dari surat pendek yang luar biasa. Sahabat cahaya guru,